Halo, assalamualaikum, ketemu lagi sama aku Indah. Dan di video kali ini aku mau membahas lagi tentang Shopee, membahas dan melanjutkan video tentang Shopee aku yang aku buat beberapa bulan lalu, tepatnya kurang lebih 6-7 bulan lalu. Aku ada bikin video tentang Shopee Paylater dan Shopee Pinjam. Nah, karena berhubung di video tersebut, khususnya S-Pinjam, aku baru pengajuan dan belum pernah mencairkan limit yang sudah ada di sana. Nah, kali ini aku mau share ke teman-teman semua akun S-Pinjam aku dan gimana selama pemakaian beberapa kali sudah aku pengajuan limit yang sudah diberikan oleh Shopee S-Pinjamnya ya. Nah, dan di video kali ini juga aku mau sekalian ngejawabin pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar yang mungkin nggak bisa aku jawab satu persatu. Jadi udah aku rangkum, aku punya kurang lebih 8, ada sekitar 8 pertanyaan yang paling banyak ditanyain di kolom komentar. Dan aku akan berusaha untuk menjawab sesuai yang aku tahu, sesuai dengan pengalaman aku. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja aku buka aplikasi Shopee aku. Nanti untuk videonya aku cantumin seperti biasa sebelah sini, jadi teman-teman juga bisa sambil ngeliat akunnya aku. Oke, jadi ini saat ini S-Pinjam aku itu limit tersedianya 13.027.900 sekian. Dari total limitnya ada 15 juta. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ada jadwal pembayaran di sini, ada pembayaran bulan ini, artinya bulan berjalan tanggal 5 Oktober mendatang, dan di bawahnya juga ada jadwal untuk 4 bulan ke depan. Nah, di sini ada untuk tanggal untuk bulan Desember, Januari, dan Februari itu ada di angka 100 ribuan untuk pembayarannya, dan di bulan Oktober dan November itu jumlahnya 922.000. Nah, aku rinciin ya. Jadi ini aku buka. Nah, di jatuh tempo tanggal 5 Oktober mendatang ini ada 2 cicilan yang sebelumnya sudah aku cairkan pengajuannya, yaitu di angka 809.000 itu untuk pembayaran pertama selama tenor 2 bulan yang aku ambil. Nah, aku pengajuannya atau pencairannya itu di tanggal 1 September 2021. Sementara dan bulan Oktober ini adalah pembayaran pertamanya. Sementara untuk yang 113.400 ini adalah pembayaran kedua dari total tenor yang aku ambil 6 bulan. Aku ambil di tanggal 30 Juli. Totalnya itu nih aku pinjam sebanyak 550.000. Kemudian durasi pinjaman atau tenornya itu selama 6 bulan. Pembayaran bulannya itu adalah 113.000 seperti ini. Nah, baru aku bayar satu kali itu di tanggal September lalu atau bulan berjalan sekarang, dan akan aku bayar lagi di 5 Oktober mendatang ya, cicilan kedua. Nah, untuk angka selanjutnya yaitu yang 809.000 ini aku pengajuan dan pencairan di tanggal 1 September lalu dengan total tenor selama 2 bulan. Jumlah yang aku pinjam adalah 1.500.000. Nah, sekedar informasi aja buat teman-teman. Jadi kalau misalkan kita pengajuan di Shopee Pinjam ini, jumlah yang kita ajukan itu berbeda dengan jumlah yang kita terima, karena di sini ada potongan seperti yang teman-teman lihat di sini. Jadi ada biaya admin 15.000. Jadi ketika aku minjam 1.500.000 tersebut, itu yang aku terima itu 1.485.000 yang masuk ke rekening aku. Nah, seperti itu. Nah, untuk rincian pembayarannya seperti yang di bawah ini. Yang cicilan pertama jatuh temponya tanggal 5 Oktober dan cicilan kedua 5 November mendatang. Seperti itu. Nah, kemudian untuk menjawab pertanyaan
yang paling banyak aku mulai dulu dari pertanyaan yang pertama, yang paling banyak ditanyakan. Gimana sih cara menambah atau menaikkan limit es pinjam? Nah, kalau sepengalaman aku, karena emang aku pertama kali pengajuan itu langsung dikasih limit 15 juta, jadi aku akan share pengalaman gimana limit aku bisa bertambah di Shopee Paylater. Jadi untuk menambah limit atau menaikkan limit kita, cara yang pertama itu sudah pasti adalah digunakan limitnya. Nah, secara rutin dan terserah angkanya boleh dihabiskan atau hanya sebagian, yang penting adalah limit yang diberikan oleh Shopee tersebut harus kita pakai dan secara rutin gitu. Nah, hal itu berlaku ketika aku pakai Paylater, Shopee Paylater. Jadi setiap bulan tuh aku emang belanja rutin ya di Shopee, berbagai kebutuhan, mulai kebutuhan premier, kayak kebutuhan sehari-hari, beli snack, atau misalkan aku kadang beli beras juga dari Shopee gitu kan, tinggal tunggu Kang Gojeknya datang. Kemudian premier kayak pengen beli baju, pengen beli sepatu, pokoknya Shopee one stop shopping aku gitu. Nah, kemudian yang kedua jelas adalah pembayaran. Artinya harus tertib membayar, jangan sampai telat apalagi nunggak gitu. Nah, sepengalaman aku sih seperti itu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat video aku tentang Shopee Paylater, nah aku ada beberapa kali kenaikan limit. Jadi limit awal aku itu 900.000 dan sekarang itu di angka 6.300.000. Dan itu beberapa kali selama berapa tahun gitu, naiknya terus-terusan gitu. Dan sekarang memang terakhir aku konfirmasi ke timnya Shopee ya, CS-nya Shopee itu di awal tahun lalu gitu ya, sekitar bulan Januari Februari. Keterangannya seperti katanya memang tidak ada kenaikan limit lagi gitu. Jadi memang ada sistem baru, sistematis mereka ada yang namanya limit sementara gitu. Jadi kalau teman-teman buka Shopee Paylater, di sana sekarang terdapat 3 macam limit. Jadi ada limit permanen, limit sementara, sama limit cicilan gitu. Kebetulan memang aku yang baru pernah ada pengalaman aku tuh yang limit sementara sama limit permanen gitu. Kalau untuk limit cicilan aku belum, tapi keterangan yang muncul di situ kalau limit cicilan itu emang benar-benar hanya untuk nyicil aja gitu. Kalau misalkan yang permanen kan bisa dipakai untuk satu kali pembayaran gitu kan. Nah, kalau untuk limit sementara Shopee Paylater, aku sering banget, bahkan tiap bulan dapat. Angkanya juga bervariasi ya, jadi nggak tentu gitu. Pernah cuma dapat 750.000, pernah juga dapat 1 juta lebih, kalau nggak salah 1 juta juga pernah gitu. Jadi memang setiap bulan dikasih limit sementara sama Shopee. Dan untuk tanggalnya juga variasi ya, kadang di awal bulan, kadang di tengah bulan, kadang juga di akhir bulan gitu. Nah, jadi seperti itu. Karena mungkin aku juga makanya rutin, dan kadang-kadang limit yang ada itu, yang tersisa di bulan berjalan itu kurang gitu. Jadi mungkin dari pihak Shopee-nya atau dari sistemnya itu melihat untuk kenaikan limit karena nggak bisa, jadi dikasih untuk limit sementara seperti itu. Nah, sama halnya dengan Shopee Pinjam ini, saran aku sih dari pengalaman aku sih 2 itu ya. Pertama, pemakaian rutin, limitnya dipakai. Kedua, pembayaran tertib gitu, dan sering-sering belanja juga di Shopee gitu. Nah, jadi ada transaksi kita, ada histori kita bahwa kita emang pengguna aktif Shopee, seperti itu teman-teman. Nah, aku lanjut untuk pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan kedua dengan pertanyaan ketiga ini sebenarnya nyambung ya. Jadi pertanyaan kedua adalah, setelah dibayar apakah bisa meminjam kembali? Karena khawatir kalau sudah dibayar tidak bisa dipinjam kembali. Pertanyaan ketiga, setelah pembayaran cicilan pertama, apakah bisa pengajuan cicilan kembali? Nah, jadi kalau untuk yang pertanyaan kedua, setelah dibayar apakah bisa meminjam kembali? Tentu jawabannya bisa, karena aku udah nyobain sendiri gitu. Jadi setelah pengajuan, kemudian kita bayar, kita mau pinjam lagi, bisa. Kemudian pertanyaan ketiga juga, setelah pembayaran cicilan pertama, jadi misalkan pengajuan pertama itu kita pilih tenornya lebih dari 2 bulan, misalkan 3 atau 6 bulan. Kemudian di bulan ketiga tersebut kita mau ngajuin lagi, padahal cicilan itu belum lunas gitu. Apakah bisa? Bisa, karena aku sudah coba dan tadi sudah aku tunjukin ke teman-teman gitu. Oke, aku lanjut pertanyaan selanjutnya.
apa pekerjaan kakak sampai limitnya itu bisa dapat segede itu. Nah, FYI teman-teman, jadi aku tuh hanya ibu rumah tangga, stay at home ya, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Jadi aku hanya ibu rumah tangga yang sehari-hari ya aku juga kebetulan nggak punya kerja sampingan atau usaha sampingan, jadi benar-benar full time mom ya. Jadi aku di rumah ngurus anak, ngurus suami, ngurus rumah. Jadi aku nggak punya kerjaan tetap seperti yang mungkin teman-teman ekspektasikan kerjaan aku tuh apa gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kelima, apabila masih ada cicilan SP Letter, apakah bisa pengajuan S pinjam? Nah, ini juga sama halnya seperti pertanyaan kedua dan ketiga tadi, dimana kalau misalkan SP Letter kita itu masih berjalan dengan posisi atau kondisinya kita tidak ada keterlambatan pembayaran dan tidak ada nunggak, secara otomatis ya S pinjamnya bisa gitu. Walaupun mungkin teman-teman khawatir kalau untuk SP Letter ini kan ada yang cicilan, ada juga yang pembayaran langsung 1 bulan. Nah, mau pembayaran 1 bulan atau cicilan asalkan tertib dan tidak ada tunggakan, pasti S pinjamnya juga bisa dicairkan seperti itu. Karena aku tiap bulan dan aku sudah menjalankannya itu bertahun-tahun, jadi emang setiap bulan itu aku pakai Shopee. Bahkan kalau untuk Shopee Pay Letter misalkan kan jatuh temponya tanggal 5, kemudian tutup bukunya setiap tanggal 25 seperti itu. Nah, jadi bahkan bahkan untuk tagihan yang bulan ini tuh belum aku bayar, tapi aku udah nyicil lagi gitu untuk kebutuhan di bulan berjalan sekarang gitu. Jadi biasanya tuh aku belanja kalau nggak di tanggal 30, 31, tanggal 1 seperti itu. Jadi kalau misalkan kebetulan yang mau aku order itu barang yang udah habis atau aku butuh, ya udah aku order tanggal 30. Jadi aku nunggu bulan baru gitu. Nah, itu tidak masalah karena emang aku biasanya bayar Shopee Pay Letter atau bayar S pinjam, pokoknya tagihan di Shopee itu aku biasanya bayar di awal bulan seperti itu. Jadi syaratnya mau pengajuan berkali-kali, mau bertumpuk-tumpuk juga bisa kalau cicilan berjalannya itu tidak ada masalah gitu, tidak ada tunggakan seperti itu. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan yang ke-6. Sudah member gold tapi kok nggak muncul ya S pinjamnya, atau sudah membernya gold tapi kok limitnya nggak naik-naik. Nah, ini balik ke pertanyaan pertama tadi. Jadi aku udah pernah jelasin sih di video sebelumnya bahwa kalau member itu kan, membership itu kan perhitungannya dari seberapa banyak transaksi yang kita lakukan di Shopee. Nah, memang berpengaruh sih dari limit dan kenaikan limit di SP Letter atau S pinjam, tapi hanya sebagian kecil karena memang untuk untuk membership tadi ini kaitannya adalah di jumlah pembelian gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman setiap bulannya itu ternyata akun membershipnya platinum tapi menggunakan cash atau COD, ya perhitungan atau penilaian Shopee juga akan berbeda gitu dengan orang yang setiap bulan belanja tapi metode pembayarannya tuh pure menggunakan S pinjam, SP Letter atau Shopee Pay seperti itu. Nah, kalau aku emang kebetulan one stop Shopee yang Shopee, dan metode yang aku gunakan itu hanya 2, kalau nggak Shopee Pay Letter ya Shopee Pay gitu. Jadi aku jarang menggunakan transfer bank, COD ataupun di Indomaret atau di Alfamart seperti itu teman-teman. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah bisa kalau misalkan rekening bukan nama kita, atau ada juga pertanyaan yang rekening yang didaftarkan itu namanya berbeda dengan rekening yang Shopee. Nah, kalau ini kan untuk database ya, jadi harus sesuai, harus sinkron. Jadi kalau teman-teman di Shopee-nya itu menggunakan data teman-teman ataupun menggunakan data orang tua, seharusnya rekeningnya begitu pengajuan S pinjam adalah data yang sama yang teman-teman daftarkan untuk akun Shopee-nya. Jadi misalkan akun Shopee-nya atas nama orang tua teman-teman, ya harus rekeningnya sesuai dengan nama orang tua teman-teman seperti itu. Nggak bisa teman-teman akunnya menggunakan KTP teman-teman, kemudian pas pengajuan menggunakan rekening orang tua atau rekening saudara misalkan atau teman gitu, nggak bisa. Jadi harus sama. Makanya perhatikan untuk pembuatan akun Shopee-nya benar-benar menggunakan akun real kita,
data real kita. Dan kemudian untuk hal-hal seperti ini yang kayak pay letter atau es pinjam itu juga harus menggunakan data yang sesuai gitu. Sama nomor HP dan email juga harus yang bukan nomor sama email yang sekali pakai atau yang acak-acakan. Yang benar-benar adalah nomor HP dan email permanen kita gitu. Jadi untuk pihak Shopee-nya juga menghubungi kita atau untuk verifikasi juga tidak mengalami kesulitan seperti itu. Oke, aku lanjut lagi untuk pertanyaan terakhir, pertanyaan paling lucu sih sebenarnya ini. Jadi banyak yang komen kalau aku itu sellernya Shopee atau orang dalamnya Shopee atau karyawan Shopee. Nah, sekali lagi aku tegaskan bahwa aku tuh enggak sama sekali bukan orang Shopee, bukan karyawan Shopee, bukan juga seller Shopee. Aku nggak jualan apa-apa, aku bukan pengusaha, aku hanya ibu rumah tangga, nggak di endorse juga sama Shopee. Tapi emang kebutuhan aku semua, aku belanjanya di Shopee. Nah itu kalau itu emang benar, karena memang untuk ibu-ibu rumah tangga seperti aku, untuk sekelas ibu rumah tangga seperti aku itu, apalagi di zaman sekarang pandemik itu, untuk belanja dan transaksi online itu memang sangat membantu sekali gitu. Jadi apapun kebutuhan aku tuh aku beli semuanya dari Shopee. Jadi aku hanya tunggu Kang Paket datang, Kang Gojek datang, udah gitu. Aku terima beres dan tinggal bagaimana memanajemen pengeluaran serta pembayaran aku setiap bulannya, seperti itu. Jadi lebih ke strategi sih sebenarnya, strategi dan manajemen sepertinya sih teman-teman. Nah seperti itu kira-kira. Nah ini aku mau balik lagi ke es pinjam aku, jadi biar kita review sedikit ya. Mungkin tadi di awal terlalu singkat penjelasan aku, atau mungkin ada yang belum ngerti, jadi aku akan sampaikan lagi. Nah jadi sekarang ini kan limit tersedia aku ada di angka 13.027.000 sekian, dari total limitnya 15 juta. Nah kalau misalkan saat ini aku sudah ada 2 cicilan ya. Yang pertama yang di tenor 6 bulan dengan cicilan per bulannya itu 113.000, dan di tenor 2 bulan dengan cicilan per bulannya itu 809.000 sekian. Nah ini kan jatuh temponya tanggal 5 Oktober ya untuk pembayaran pertama yang 800 tadi, dan pembayaran kedua yang 113. Nah kalau misalkan sekarang aku mau pengajuan lagi, otomatis bisa, aku tinggal klik aja diajukan seperti ini. Nah tinggal diklik aja mau berapa, karena sisa limit yang tersedia di es pinjam aku itu kan sekarang 13.027.900 sekian. Nah untuk paling kecil itu kan 200.000 ya. Untuk tenor yang tersedia juga di akun aku kebetulan ada 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Nah untuk durasi pinjaman atau tenor memang dari pihak Shopee sendiri ada syarat dan ketentuannya bahwa setiap akun itu berbeda untuk durasi pinjamannya. Dan ada beberapa juga yang pernah aku baca di kolom komentar bahwa mereka tidak ada durasi yang 12 bulan, bahkan yang 6 bulan juga nggak ada, jadi cuma 2 dan 3. Mungkin ini menyesuaikan sama limitnya juga. Kalau misalkan limitnya kecil, mungkin tenornya juga nggak bisa lama gitu. Nah sekarang kita coba ya untuk yang akun aku kasih lihat dulu ke teman-teman untuk angka paling kecil serta tenor paling singkat dan paling lamanya itu berapa. Sekarang aku mau ketik dulu ini di sini 200.000. Nah seperti ini. Untuk pinjaman 200.000 untuk tenor 2 bulan itu yang diterima adalah 198.000 karena ada potongan admin. Kemudian pembayaran pinjaman bulannya itu adalah 107.800 sekian. Nah kalau di durasi atau di tenor paling lama di 12 bulan Nah untuk yang 12 bulan itu yang diterima sama ya 198.000. Untuk cicilan per bulannya adalah di angka 24.500 sekian. Seperti itu. Untuk angka paling tinggi karena sekarang limit aku di 13.027.000, jadi aku masukin semua 3.027.980 rupiah. Nah untuk tenor paling singkat 2 bulan itu ada di angka 7.028.000 dengan potongan admin ya. Jadi yang keterima itu 12.897
dan ini pembayaran bulanannya, dan untuk 12 bulannya adalah 1.600.000 sekian, seperti itu teman-teman. Jadi bisa ya, jadi kalau misalkan aku juga pernah ngebaca pertanyaan berapa limit yang bisa kita ajukan untuk pertama kali, mau pertama kali atau mau ke sekian kali, itu adalah sebanyak limit yang tersedia. Jadi semaksimalnya aja. Kalau emang maksimalnya dapatnya 15 juta, ya 15 juta bisa, walaupun itu pengajuan pertama, tidak masalah, karena emang itu sudah limit yang dipercayakan oleh pihak Shopee untuk kita pinjam, seperti itu teman-teman. Nah, kayaknya segitu dulu untuk video kali ini, video sambungan dari 2 video sebelumnya mengenai Shopee Paylater dan Shopee pinjam. Nah, untuk pertanyaan lainnya teman-teman boleh komentar di bawah atau di 2 video aku sebelumnya. Nanti aku akan bikinkan video lagi untuk menjawab pertanyaan teman-teman lagi. Nah, karena memang aku harus review dulu ya, jadi aku harus ngalamin dulu, aku harus coba dulu gimana sistematisnya, baru aku bisa jelasin ke teman-teman. Jadi mungkin untuk pembuatan videonya memakan waktu sekian bulan gitu, beberapa bulan, karena untuk proses pengajuan pinjam aku pertama kali itu di bulan Juli seperti yang tadi teman-teman lihat. Padahal aku bikin video pinjam itu di Januari lalu gitu. Jadi memang ada waktu, jadi memang ada jarak di mana aku diberikan limit sama aku pinjam, aku cairkan, makanya aku baru bisa bikin video sekarang gitu. Sama dengan hal yang ini, mungkin nanti kedepannya kalau misalkan ada sistematis baru atau ada skema baru mengenai Shopee Paylater ataupun Shopee pinjam, aku akan bikin video lagi untuk teman-teman. Nah, teman-teman boleh kasih komentar, dan kalau teman-teman suka video ini, teman-teman boleh like, komen, dan share, dan jangan lupa tinggalkan juga subscribe-nya. Kalau teman-teman suka, teman-teman boleh dislike. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Assalamualaikum, bye.